Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Saputri Julianti, NIM B1A1230077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ACM pada artikel dampak inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan PDRB real terhadap pendalaman keuangan di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu tahap olah data EVIOS. Di sini tuh ada 4 tahapan. Yang pertama itu uji stasionaritas, yang kedua uji kointegrasi, yang ketiga uji estimasi model estimasi ECM, yang keempat itu uji asumsi klasik. Kedua, apakah uji asumsi klasik terpenuhi? Ya, uji asumsi klasik terpenuhi berdasarkan hasil berikut. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas dengan metode Gersbach dengan nilai probabilitas sebesar 0,988 lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua itu uji multikolonialitas dengan menggunakan model FIF dengan nilai sebesar 6,011 lebih besar daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Yang ketiga itu uji heterogeneisitas dengan nilai PDEB F start sebesar 0,09 lebih besar daripada 0,05, maka disampaikan tidak terjadi heterogeneisitas. Yang keempat itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas F start sebesar 0,071 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya terjadi autokorelasi. Apakah uji stasioner lainnya terpenuhi? Ya, uji stasioner lainnya ini terpenuhi setelah dilakukan diferensi pertama. Hasil uji augmented description Fowler atau ADF pada diferensi pertama menunjukkan bahwa semua variabel stasioner pada uji derajat integrasi diferensi pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stasioner dapat diferensi kedua dan dapat digunakan dalam analisis estimation correction model. Baiklah, pada tabel 3 itu melaporkan uji kointegrasi berdasarkan pendekatan statistik jejak yang menunjukkan bahwa model yang digunakan terintegrasi pada R sama dengan 0 pada tingkat signifikan 10%. Sementara itu, pendekatan statistik Max Eiguet menunjukkan bahwa model tersebut terintegrasi pada tingkat signifikan 5% dengan nilai probabilitas yaitu 0,05. Yang berikutnya itu hasil uji hipotesis dan koefisien. Yang pertama itu jangka panjang, di mana variabel yang pertama itu inflasi, koefisiennya itu negatif 1,133. Ini tidak signifikan, di mana nilai P-nya itu 0,114 lebih besar daripada 0,05. Artinya interpretasinya yaitu efek negatif tetapi tidak signifikan. Variabel yang kedua yaitu suku bunga, di mana koefisiennya yaitu negatif 2.443. Ini signifikan, di mana nilai P-nya itu 0,039 lebih kecil daripada 0,05. Artinya ini efeknya itu negatif dan signifikan. Variabel yang ketiga yaitu nilai tukar, di mana koefisiennya itu 0,05, yang artinya ini signifikan, di mana nilainya itu P-nya itu 0,000. Interpretasinya itu efek positif dan signifikan. Yang keempat itu PDB, di mana koefisiennya itu 0,000,
Artinya signifikan karena nilai P-nya itu lebih 0,32 lebih kecil daripada 0,05. Artinya efek positif dan signifikan. Yang kedua itu jangka pendek, di mana variabel yang pertama itu inflasi dengan koefisien negatif 0,4845. Ini tidak signifikan, di mana nilai P-nya itu 0,260. Artinya itu efek negatif dan tidak signifikan. Yang variabel kedua itu suku bunga, di mana koefisiennya itu 3212. Dia ini tidak signifikan karena P-nya itu dia 0,173. Artinya dia efeknya itu negatif dan tidak signifikan. Yang ketiga itu nilai tukar, di mana nilai koefisiennya itu 0,00. Ini tidak signifikan karena P-nya itu 0,853. Artinya efeknya itu positif dan tidak signifikan. Yang keempat itu dia PDR barrel, di mana koefisiennya itu 0,005. Signifikan karena P-nya itu 0,001. Artinya efek positif dan signifikan. Yang terakhir itu error correction model atau ECM. Yang dia itu nilai dengan koefisiennya itu min 1,002. Dia ini signifikan, di mana nilai P-nya itu 0,001. Interpretasinya itu modelnya valid, adanya koreksi menuju keseimbangan jangka panjang.